Apakah Bapak Albert masih di sini? Iya, Bu. Silakan Pak bertanya, maksimal 3 menit. Ya, makasih Bu. Terima kasih tadi para pembicara sudah, suara saya double Bu ya. Tadi sudah berbicara tentang beberapa oknum bidat yang mengajarkan ajaran yang sesat. Tapi kali ini saya ingin agar kita fokus pada bagaimana kita menghadapi mereka. Tadi Pak Deki sudah sedikit singgung tentang apologet dan apologetika. Dan saya ingin menyoal tentang aktivitas para apologet ini. Kalau saya nilai selama ini, para apologet ini masih bersifat bertahan mereka. Jadi mereka menunggu diserang dulu, lalu jawab. Serang, jawab, serang, jawab. Dari pihak muslim misalnya menyerang kita, lalu kita balas, menjawab argumentasi mereka, atau menyerang balik. Tapi kebanyakan hanya bertahan saja kita ini. Nah, saya ingin tanya apakah teknik apologetika seperti itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pembelaan iman Kristen kita? Ataukah kita bisa maju selangkah lagi dengan menerapkan apologetika yang ofensif misalnya, yang menyerang posisi mereka juga. Jadi kita jangan tunggu diserang dulu, kita harus serang mereka. Nah, apakah Alkitab merestui metode semacam ini? Jadi jangan hanya bersifat defensif, kita harus ofensif juga. Nah, ini ada menarik, ada beberapa pembicara, ada yang di posisi presuposisi. Tadi ada Pak Muriwali, cuman beliau sudah keluar. Dan saya melihat Pak Esra ini seorang evidence kayaknya. Lalu Pak Deki juga evidence yang kadangkala juga masuk ke presuposisi. Nah, apakah aliran-aliran apologetika ini merestui apologetika yang bersifat defensif dan ofensif atau tidak? Dan bagaimana kitab suci membicarakan hal ini? Makasih, Bu. Ya, kami persilakan Pak Esra. Mic-nya Pak. Siapa yang jawab? Bapak, Pak. Ya, aduh, sorry ya, saya terganggu sekali. Suaranya kok jadi double. Saya juga begitu dari tadi. Dengar suara sendiri. Ya, ya. Kalau kita bicara apologetik, ada apologetik yang sifatnya memang defensif. John Frame itu mengatakan bahwa ada 3 macam aspek dalam apologetika. Pertama itu adalah apologetika sebagai pembuktian. Ya. Lalu kedua itu ada apologetika sebagai pembelaan, dan yang ketiga apologetika sebagai penyerangan. Nah, jadi memang saya sendiri setuju bahwa apologetika bukan hanya sekedar urusan bertahan, tetapi juga bahkan menyerang. Ketika ada serangan terhadap iman Kristen, maka apologetika bersifat pembelaan di sana. Tetapi ingat juga bahwa Alkitab mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Dan ada banyak kepercayaan yang ada di luar kekristenan yang kita tahu bahwa itu jalan yang menuju maut, tapi dikira itu lurus. Nah, maka kekristenan menurut saya atau adalah bagian dalam apologetika juga untuk menunjukkan bahwa itu adalah jalan yang tidak benar atau jalan yang menyesatkan. Nah, saya tunjukkan satu ayat ya. 2 Korintus pasal 5. 10 ayat yang ke-5 dia bilang, kami mematahkan setiap siasat orang
dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Jadi kami mematahkan setiap siasat dan merobohkan setiap kubu yang dibangun untuk keangkuhan manusia yang untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa memang ada pemikiran-pemikiran non-Kristen yang oleh Alkitab itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 18, ya, dan juga ayat-ayat yang lain, dan fungsi dari apologetika menyatakan kebodohan itu apa adanya. Nah, karena itulah maka saya setuju bahwa apologetika itu bisa ofensif. Nah, hanya saja kita kalau menurut saya di sini harus dibedakan karena apologetika itu kan bersifat eksternal, internal juga. Eksternal itu melawan atau berhadapan dengan agama-agama non-Kristen. Tapi internal itu justru menghadapi bidat-bidat di dalam. Nah, saya setuju bahwa apologetika ofensif itu berlaku untuk yang internal maupun yang eksternal. Tapi kalau saya melihat konteks Indonesia, sukar bagi kita untuk melakukan apologetika ofensif itu kepada di luar atau eksternal, di luar Kristen. Kalau kita melihat misalnya Kristen, dia dengan bebas menyerang, dia sangat ofensif. Tapi ya mungkin karena dia berasal dari daerah di mana mungkin dia sedikit aman. Tapi kita di sini yang sedikit penistaan agama, penodaan agama, ya jangankan kita menyerang, kita mengambil inisiatif menyerang. Kita hanya membalikkan serangan saja. Itu sudah repot itu. Saya belakangan ini lagi main TikTok, ya, yang hanya 1-3 menit, tapi saya membuat apologetika hanya untuk bicara soal serangan mereka saya jawab, tapi saya serang balik. Misalnya mereka ngomong bahwa kenapa Yesus mati? Ya, kenapa Yesus mati pakai kain kafan, tapi kalian tidak ikut, tapi ikut masuk peti? Saya bilang, kenapa kita harus ikut Yesus? Apakah kita harus ikut pengikut? Kalau begitu, mengapa kau tidak ikut nabimu saja? Kawin lebih dari 10 orang. Apakah kamu ikut? Saya hanya balik. Itu bukan saya berinisiatif menyerang. Saya hanya menunjukkan bahwa dengan serangan yang sama, itu menghantam kembali kepalamu sendiri. Nah, tapi gara-gara itu, waduh, mungkin banyak yang report. TikTok saya sudah diblokir. Ya. Nah, belum lagi kalau dibawa, yang lain sudah beri peringatan, hati-hati Pak, itu bisa dianggap penistaan agama dan sebagainya. Jadi sebenarnya secara alkitabiah, ofensif oke. Tapi karena konteks Indonesia itu membuat kita menjadi sulit. Tapi untuk apologetika internal, menghadapi bidat-bidat, saya setuju, ofensif. Ya, karena itulah kita bukan hanya misalnya ya Yosua serang lalu kita tinggal nanggapi, tapi kalau perlu kita serang balik. Ya. Menunjukkan kebodohan itu di mana, kesesatannya di mana, penyimpangan-penyimpangannya di mana. Ya. Jadi saya setuju, tapi hanya dalam konteks Indonesia saya hanya pakai untuk internal, tapi tidak eksternal melawan agama lain. Itu Pak.